Selamat malam teman-teman trader semuanya. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading di sini. Pada kesempatan kali ini, pokok bahasan yang akan kita sampaikan adalah bagaimana membuat trik, bagaimana strategi seorang trader agar supaya trading yang kita lakukan tidak sampai terjadi kebangkrutan. Nah, di sini kita mengambil judul trik trading forex anti bangkrut. Apakah mungkin trading dalam forex itu tidak bisa bangkrut? Sangat mungkin sekali, asalkan mengetahui bagaimana tekniknya, asalkan mengetahui bagaimana ilmunya, maka trading forex ini tidak hanya bisa profit, namun juga bisa menjauhkan diri dari yang namanya kebangkrutan atau yang orang bisa sebut MC atau margin call itu. Nah, sebelum kita bahas satu persatu secara detail, marilah kita baca dulu satu persatu apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan trik trading forex anti bangkrut. Yang pertama yang akan kita sampaikan, yang akan kita kupas nanti adalah mengenai forex itu sendiri. Apa sih forex itu? Nah, kemudian kenapa perdagangan forex itu begitu luar biasanya? Kenapa perdagangan forex itu begitu besar sekali transaksinya? Nah, marilah kita bahas satu persatu di sini. Forex adalah satu kepanjangan dari foreign exchange yang berarti penukaran mata uang asing atau biasa disebut di Indonesia valuta asing atau falas. Kenapa forex ini sangat begitu luar biasa dengan pergerakan yang luar biasa, dengan tingkat return of investment atau tingkat balik modalnya begitu sangat cepat sekali. Namun demikian juga berbanding lurus dengan tingkat risiko. Risikonya jangan sangat cepat sekali jika kita tidak mengetahui tekniknya, jika kita tidak mengetahui ilmunya di sana. Nah, forex ini adalah merupakan salah satu pasar finansial terbesar di dunia, bahkan mengalahkan yang namanya perdagangan saham yang ada di dunia. Ya, menurut catatan dari Bank for National Settlement for tahun 2016, perdagangan valuta asing atau forex dunia itu mencapai angka 5,1 triliun US dollar pada tahun 2016. Jadi volume perdagangan tiap hari itu bisa mencapai 5,1 triliun US dollar, bisa dibayangkan. Nah, bahkan ini bisa mengalahkan namanya perdagangan saham yang terbesar di dunia. Ya. Kalau kita bandingkan dengan New York Stock Exchange yang ada di Amerika, itu bursa saham terbesar di dunia itu hanya 22 miliar US dollar per hari. Masih kalah jauh dengan perdagangan forex di dunia ini. Begitu banyaknya, begitu besarnya perdagangan per hari, perdagangan harian, itulah yang membuat perdagangan forex ini banyak juga digemari oleh kalangan pengusaha, termasuk trader-trader, termasuk pelaku ekonomi kecil, menengah, atas, bahkan banyak spekulan-spekulan internasional, banyak spekulan-spekulan besar yang juga menginvestasikan dananya, menginvestasikan modalnya di bursa ini, karena mereka sadar betul bahwa di bursa ini peluangnya sangat luar biasa sekali.
Oke, kita coba lanjut setelah kita bahas sekilas mengenai forex itu sendiri, kemudian pasar finansial terbesar dengan volume perdagangannya tadi. Nah, malah kita satu persatu mulai masuk ke tekniknya, ke trik dan trading forex anti bangkrut yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, di Wijaya Trading membuat satu kumpulan ya semacam ringkasan untuk bisa kita pelajari, untuk bisa kita nanti jadikan sebagai rambu-rambu agar trading kita nanti bisa profit dan jauh dari yang namanya kebangkrutan. Yang pertama adalah kuasai dulu teknikal atau candlestick. Ya, banyak sekali yang harus kita kuasai di awal, yaitu teknikal, di mana di sana terdapat berbagai macam pola candlestick maupun patternnya. Ya, kuasai semuanya dulu. Walaupun keakuratannya berbeda-beda, namun demikian karena kita menguasai teknik candlestick, karena kita menguasai pola-pola candlestick, maka di situ menjadi pembuka dari analisa awal kita bahwa market berikutnya, market yang akan terjadi akan bergerak naik atau turun. Dari mana seperti itu? Dari history candlestick yang terjadi. Ya, karena itu menguasai candlestick, menguasai pola-pola candlestick beserta pattern-patternnya adalah wajib dan mutlak harus dikuasai oleh seorang trader. Kalau kita ingin bisa memahami trading secara utuh. Kemudian yang kedua adalah fahami fundamental. Kenapa kita harus memahami fundamental? Karena fundamental disinilah yang bisa mempengaruhi pergerakan harga, pergerakan nilai dari suatu mata uang berdasarkan berita-berita ekonomi negara-negara tersebut. Nah, dalam hal ini tentu negara-negara besar sana yang akan mempengaruhi dari fundamental ini. Nanti kita akan bahas satu persatu di sana. Kemudian kita lanjut dulu untuk yang ketiga, teknik yang ketiga yaitu tentukan target rasional, ya, agar kita terhindar dari yang namanya kebangkrutan, kita bisa profit, kita bisa aman. Maka tentukan target rasional, artinya yang masuk di akal, target-target yang bisa terukur, ya, bukan karena emosional, bukan karena ingin cepat kaya dan sebagainya. Namun kita tetap mempergunakan standar rasional, standar terukur yang wajar gitu. Kemudian yang keempat, pelajari dan fahami manajemen lot dan manajemen resikonya. Ya, tanpa kita memahami manajemen lot, tanpa kita memahami manajemen resiko, maka tidak akan menjamin trading kita bisa long term atau bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Karena itu harus menguasai dan memahami namanya money management ini. Berikutnya yang kelima, jangan menggunakan uang panas. Nah, uang panas di sana apa nanti? Nah, kita jelaskan nanti. Kemudian yang keenam adalah trading dengan nyaman tentunya, agar psikologi kita menjadi tenang. Baik, kita akan coba kita bahas mulai dari yang pertama, kita bahas untuk teknikal dulu. Nah, yang pertama tadi teknik trading anti bangkrut yang kita buat satu ringkasan tadi. Yang pertama adalah kuasai teknikal atau candlestick atau chartnya, dimana dalam teknikal nanti ada beberapa yang harus kita pahami dan mengerti, ya. Yang pertama tentu ada trend line nanti. Trend line itu seperti apa? Nah, trend line itu kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini namanya trend line, berarti ini trennya tren turun. Kemudian
ada lagi mungkin. Nah, seperti ini trend line naik, jadi trennya naik. Oke, seperti ini contohnya. Kemudian yang kedua adalah pahami juga pola-pola candle. Nah, pola-pola candle ini sering dan banyak sekali kita bahas di channel ini juga, namanya pola-pola candlestick. Dan memahami pola candlestick banyak sekali, mungkin teman-teman bisa buka video-video kami di Wijaya Trading ini. Di sana ada membahas mengenai pola-pola candlestick, mengenai bagaimana pattern terbentuk, bagaimana nanti itu akan terjadi satu pola yang berlanjut atau pola yang akan berbalik. Nah, di sana sudah banyak kita jelaskan. Namun demikian, kalau misalkan teman-teman nanti masih membutuhkan kejelasan, nanti bisa hubungi kami di grup WhatsApp atau di komentar yang ada di bawah ini. Di pola candle itu dibagi menjadi dua yang harus kita juga pahami, yaitu candle-candle penerusan, di mana candle yang terbentuk nanti memberikan sinyal awal pada kita, memberikan petunjuk pada kita bahwa candle-candle berikutnya berpotensi untuk terjadi penerusan. Nah, ini harus betul-betul kita harus jeli melihat pola-pola seperti ini. Kemudian ada pola lagi namanya pola pembalikan atau reversal. Nah, kapan market itu akan lanjut, kapan market itu akan berbalik atau reversal. Nah, kita juga akan bahas di sini di kesempatan kali ini. Namun demikian, detailnya nanti bisa dilihat di video channel ini yang berjudul pola-pola candlestick, ya, termasuk pola pembalikan, termasuk pola penerusan di sana. Nah, kita tidak bahas lebih lanjut karena sudah ada. Kemudian berikutnya adalah pattern candle, ya, dimana pattern candle ini adalah pola yang gabungan candle yang membentuk satu pola yang bisa memberikan indikasi itu bakal naik maupun turun, minimal memberikan informasi awal, walaupun nanti kita masih membutuhkan konfirmasi dari yang lain, membutuhkan banyak sekali aspek yang harus kita kumpulkan untuk menjadikan keseluruhan menjadi satu bentuk yang utuh, sehingga ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mengambil kebijakan tentang analisa itu lebih banyak akuratnya daripada tidaknya. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah mengenai pattern candle. Kenapa kita tidak membahas pola candle? Karena sudah banyak sekali kita bahas di video-video kami sebelumnya yang membahas mengenai pola candle baik penerusan maupun pembalikan. Nah, kita bahas nanti adalah pattern candle seperti apa. Nah, pattern candle kalau kita berikan contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi pattern candlenya seperti ini. Kalau terbentuk pola-pola seperti ini, ya, ketika naik kemudian turun lagi, kemudian naik lagi menyentuh titik puncaknya, habis menyentuh kemudian balik ke bawah, mantul menembus titik lembahnya yang bawah, kemudian lanjut terjadi breakout di sana, lanjut kemudian mantul lagi, tidak mampu mantul, menyentuh titik dari breakout yang tadi, kemudian akhirnya turun ke bawah. Nah, pola-pola seperti ini kita harus pelajari semua, kita harus tahu semua, kita harus betul jeli di sana. Ketika kita sudah menemukan pattern-pattern seperti ini, maka kita bisa kombinasikan dengan pola-pola candle yang lain. Kita bisa kombinasikan dengan di time frame yang berbeda. Kita bisa membaca lebih detail lagi seperti apakah pola yang sebenarnya terjadi, apakah betul-betul mau terjadi penerusan ataukah betul-betul mau breakout di sana. Nah, seperti ini walaupun tidak mutlak, teman-teman, karena di dalam trading tidak ada yang mutlak, semuanya bisa terjadi. Namun demikian, minimal kita bisa membaca secara lebih awal dulu. Artinya kita bisa memberikan di sana gambaran yang
minimal bisa membantu kita mengarahkan sesuai dengan market yang ada. Walaupun terjadi sentimen, namun demikian hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Ya. Dengan kita memahami namanya pattern, maka kita bisa mengukur sejauh mana ini naiknya, sejauh mana ini pantulannya. Dari mana kok bisa mengukur seperti ini? Nah, karena pola, karena market ini seperti halnya dengan gelombang, dia akan naik turun seperti itu. Jadi ketika naik di titik puncak, maka dia akan turun lagi. Ketika berada di lembah bawah, maka harga itu akan kembali dinaikkan lagi. Kenapa terjadi seperti ini? Ya, di video kami sebelumnya sudah pernah kita jelaskan apa yang terjadi ketika market itu mencapai titik puncak, market itu mencapai titik bawahnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat seperti ini, model-model seperti ini juga harus dipahami. Double bottom, ya, polanya seperti ini. Ketika marketnya naik, kemudian mantul ke bawah, kemudian di ujung lembahnya di sini sudah tidak mampu menembus, kemudian mantul ke atas, kemudian breakout dari titik puncaknya. Ya, makanya di sana terjadi penerusan naik lagi. Nah, seperti ini, pola-pola seperti ini minimal kita memahami sehingga kita bisa meraba lebih awal, bisa memberikan indikasi awal, petunjuk awal untuk kita jadikan pedoman selanjutnya. Dengan aspek-aspek yang lain kita kumpulkan sehingga kita bisa lebih pas mengambil keputusan, lebih akurat dalam mengambil open posisi. Ya, seperti ini contohnya lagi. Namanya triple top, kemudian triple bottom, ada namanya head and shoulders. Ya, banyak sekali seperti ini. Mungkin ada yang belum jelas, nanti bisa kita kirim juga soft copy-nya ke teman-teman. Kalau membutuhkan silahkan monggo diajukan di kolom komentar. Ya, hanya yang butuhkan saja, karena banyak dari mereka juga mungkin sudah lebih pintar, lebih mumpuni, monggo. Kita tidak memaksa, namun demikian jika ada yang berminat, monggo, free, gratis, tidak ada yang perlu ditakuti harus bayar ini bayar itu. Ya, seperti ini pola-polanya. Minimal kita mengetahui, ya, sehingga ketika terbentuk pola-pola seperti ini, paling tidak kita bisa punya gerambiangan awal yang akhirnya nanti kita kombinasikan lebih detail di time frame yang lebih besar lagi. Kemudian yang kedua, fahami fundamental. Ini kita masuk kedua. Apa itu fundamental? Adalah sebuah analisa dalam forex trading untuk memprediksi pergerakan harga berdasarkan berita-berita fundamental. Apa saja berita itu? Termasuk ekonomi, politik, keamanan, ya, dan sosial yang bisa mempengaruhi pergerakan harga. Biasanya analisa ini diwakili oleh berita atau news yang berulang secara periodik yang mampu menggerakkan pasar saat itu. Karena itu terkadang marketnya bergerak dalam hitungan detik sangat cepat sekali. Ya, itulah karena pengaruh fundamental. Apa saja fundamental yang paling ditunggu para trader dunia? Yang pertama adalah NFP, non-farm payroll atau non-farm employment change, adalah data ekonomi yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang menghitung jumlah tenaga kerja yang aktif bekerja selama periode 1 bulan. Ya, ini terjadi setiap bulan. Jadi pada hari Jumat minggu pertama jamnya 20.30 waktu Indonesia Barat. Atau kalau di server jam 14.30
setengah 3 sore, kalau di Indonesia jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Nah, potensinya luar biasa, biasanya dampaknya di atas 20 pip, di atas 200 pip. Kalau searah tren bisa juga mencapai 800-an. Namun ini adalah fluktuatif. Kemudian yang kedua ada di sana FOMC statement atau Federal Open Market Committee. Jadi FOMC statement ini juga sangat berpengaruh besar sekali. Nah, biasanya ini jam-jam malam, biasanya antara jam 00 sampai jam 2 biasanya. Ini besar sekali pengaruhnya. Asalkan kita mengetahui ilmunya, asalkan kita tahu tekniknya, maka bisa dijadikan peluang untuk mencari profit di sana. Berikutnya adalah Flash Manufacturing PMI, ya. Di sana ada banyak sekali, ini satu paket. Nah, kedua data ini adalah indeks menggambarkan kondisi kesehatan ekonomi pada industri yang diukur berdasarkan survei yang dilakukan terhadap para manajer keuangan. Ini pengaruhnya luar biasa teman-teman. Biasanya sekitar jam 3 sore ini biasanya berselang 15 menitan terus sampai jam 4 sampai jam 5 itu biasanya. Dan ini selalu berulang-ulang terus. Ini juga dampaknya luar biasa, berdampak besar. Kalau kita tahu ilmunya, kalau kita tahu tekniknya, maka di situ kita bisa mengambil peluang, jadikan kita peluang untuk bisa take profit di sana. Ya, berikutnya adalah ada CPI dan Core CPI. Adalah sebuah laporan perekonomian yang mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh para konsumen. Data ini menggambarkan dalam mengukur perubahan tren pada inflasi. Ini juga peluangnya luar biasa, sekitar 200 pipan lebih. Ya, ada core retails dan sebagainya. Teman-teman nanti bisa dapatkan juga soft copy-nya kalau mau. Saya sudah buatkan rangkumannya sehingga teman-teman bisa tinggal membaca saja pengaruhnya bagaimana. Di sana sudah saya jelaskan semuanya. Ya, ini sangat berpengaruh khususnya di pasangan euro dan USD. Kemudian yang ketiga, tentukan target rasional ya tadi. Yang nomor 3 adalah teknik ketiga adalah tentukan target rasional. Nah, berapa target rasional yang masuk di akal, yang bisa diterima oleh akal sehat secara umum, itu profit biasanya sekitar 2-5% per bulan. Ini bisa secara rasional bisa diterima seperti ini, antara 2-2,5% per bulan, jangan terlalu tinggi jika ingin aman tanpa ada kebangkrutan. Kemudian yang keempat, pelajari dan pahami manajemen lot dan manajemen risiko. Ini namanya adalah money management. Dengan cara apa? Dengan cara menentukan berapa risiko setiap kali transaksi. Harus punya batasan sendiri masing-masing. Ya, misalkan 2% per transaksi atau maksimal 20% dari total transaksi. Artinya ketika misalkan modal 1.000 dengan batasan resiko 2% per transaksi, maka maksimal transaksi dalam satu kali transaksi maksimal adalah 10 kali transaksi. Itu maksimal sudah. Sehingga kalau di total maksimal resikonya adalah 20%. Ini adalah resiko paling terakhir, berarti paling parah di sini. Usahakan jangan sampai di angka 20%, apalagi di atas 20% sangat berbahaya sekali. Jika kita ingin trading kita berjalan lama, berjalan lancar dan jauh dari MC, harus ada pembatasan resiko. Tanpa ada pembatasan resiko, maka berapapun modalnya dijamin akan loss, akan bisa MC ya. Karena itu selalu menjaga
pertahanan dari modal kita, harus dijaga ketahanan dari modal kita. Sehebat apapun tekniknya, secanggih apapun indikatornya, tanpa ada batasan resiko maka berpeluang di sana terjadi MC atau kebangkrutan. Yang kelima adalah jangan menggunakan uang panas. Artinya apa? Jangan trading pakai uang bisnis, pakai uang belanja, apalagi pakai uang pinjaman. Ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena berpengaruh terhadap psikologi kita. Ketika kita trading dengan uang pinjaman, maka pikiran kita selalu berusaha untuk mencari profit yang banyak, sehingga psikologi kita mempengaruhi, rasional kita akan terpengaruh di sana. Ya, akan berusaha terus masuk walaupun belum saatnya, walaupun peluang itu belum sangat akurat. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa banyak di antara kita berguguran di tengah jalan, banyak di antara kita kolaps di tengah jalan karena terkadang menggunakan dana secara tidak aman, cara tidak sehat. Nah, caranya dengan apa? Nah, sisihkan tabungan kita, sisihkan uang tersendiri yang tidak berpengaruh langsung terhadap kebutuhan pokok kita. Jadi ya minimal harus menabung dulu lah, sedikit-sedikit ya. Ketika sudah ada tabungan, ketika sudah ada uang lebih di sana, maka kita bisa pakai untuk transaksi trading. Dengan begitu maka ada ketenangan psikologi kita, ada ketenangan dalam memanage dari modal kita nanti. Ya. Sebagai contoh gambaran, si A punya uang tabungan 10.000 US dollar, dipakai 2.000 untuk trading. Ketika terjadi gejolak market dan terkena floating minus, total dari keseluruhan transaksi 20% dari modal. Kemudian gambaran kedua, si B punya modal dari uang pinjaman sebesar 5.000 US dollar, dipakai semua untuk trading. Nah, ketika terjadi market yang bergejolak sehingga terkena floating minus dengan total kerugian mencapai 20% dari modal, maka yang mana yang nanti kuat psikologinya? Ya, tentu yang si A, ya, contoh si A. Kalau kita buat gambaran seperti ini, si A tadi punya harta 10.000 tabungannya, kemudian dia tidak tradingkan semuanya, dia hanya tradingkan 2.000 saja. Ya, walaupun terjadi gejolak market yang luar biasa, karena dia juga menggunakan money management yang baik, maka maksimal dari kerugian adalah 20%, yaitu sekitar 400 US dollar. Maka psikologinya dia jauh lebih tenang daripada si B. Kalaupun terburuk pun habis, kan cuma yang diambil cuma ya 2.000 dari 10.000. Ya, masih ada sisa 8.000. Masih ada ketenangan di sana. Di sini yang bedakan psikologinya yang si A dengan si B. Sementara si B dia pinjam uang 5.000, dipakai trading semuanya. Nah, ketika market bergerak dengan cepat ya, sehingga menggerogoti dari modal yang dipakai, karena terjadi floating yang sangat besar, di mana floating ini mencapai angka 20% dari modalnya. Ya, maka kerugian yang diderita dari si B ini adalah 1.000 dolar. Ya, bisa dibandingkan antara si A maupun si B, maka psikologinya si B akan jauh lebih kacau. Ya, apalagi sudah minus 20%, kena min 1.000 dari 5.000 tinggal 4.000, pasti secara tidak langsung akan mempengaruhi pikirannya, akan mempengaruhi cara berpikirnya. Maka yang ada pasti nanti harus bagaimana mengembalikan, bagaimana cara mengembalikan. Disitulah nanti akan terjadi emosi, di sana akan terjadi ambisi yang meledak-ledak.
Di sini yang sangat membahayakan dari trading kita. Kenapa? Karena akan menutup dari rasional kita, ditutup oleh emosi yang tadi, yang meledak-ledak tadi. Karena apa? Karena yang uang dipakai adalah uang pinjaman, ya bagaimana mengembalikan, sementara kita sudah rugi, ya. Nah, si A masih ada ketenangan walaupun rugi 400 karena modal yang dipakai cuma 20% dari modal yang ada. Jadi masih ada ketenangan. Nah, di sini saya ingin memberikan gambaran bahwa kondisi-kondisi seperti inilah yang mempengaruhi dari psikologi kita. Karena itu, tradinglah dengan aman, tradinglah dengan tenang, dengan cara pakai uang yang tenang, pakai uang yang adem, jangan pakai uang yang panas. Berikutnya, trading dengan nyaman. Yang keenam, yaitu carilah waktu dan tempat yang luang dan tenang. Tidak open posisi ketika pasar lagi sideways, pasar lagi tenang, datar. Tidak ambil posisi di pasar-pasar yang sideways, di mana trader lagi wait and jadi pada menunggu, ya. Pada banyak trader yang tidak masuk di sana, namanya pasar sideways, ya, pada menunggu, itu wait and see namanya. Kemudian jalan tadi dengan santai, ya, karena ketika dari 1 sampai angka 5 tadi dijalani kemudian diterapkan, maka akan ada ketenangan dalam bertrading sana. Jangan lupa untuk selalu ambil profit ketika sudah positif, ketika sudah profit di dalam transaksi kita, ya. Jangan terlalu menunda. Kalaupun kita hanya menunda, maka bacalah dengan teliti, bacalah dengan seksama, apakah masih berpeluang lanjut atau mau berbalik. Nah, di situ kita harus segera profit diambil, diamankan. Ketika profit sudah diamankan, artinya sudah menjadi milik kita. Walaupun kita nanti open lagi, tidak masalah. Yang penting yang pertama, profit sudah di tangan kita, itu sudah pasti masuk ke kantong kita. Berikutnya, selalu ambil profit tadi sudah. Kemudian selalu analisa ulang sebelum dan sesudah open posisi. Walaupun sudah selesai open posisi, jangan lupa untuk analisa ulang. Apakah betul? Apakah nanti tidak salah saya ngambil posisi? Nah, kalau sudah yakin betul, ya sudah, tinggal menunggu pergerakan selanjutnya. Ya, ketika market berjalan dengan tenang, ketika market berjalan dengan cepat, maka berusaha untuk tetap punya gambaran di kepala, berusaha untuk punya simulasi di kepala. Bagaimana ketika nanti berbalik, bagaimana nanti ketika market itu bergerak dengan cepat. Nah, ketika kita punya simulasi, baik itu nanti ketika pasarnya searah ataupun berlawan arah, maka kita akan lebih mudah untuk mengenali lebih lanjut ketika nanti dia tidak bersahabat. Kemudian apa yang akan kita lakukan sudah siap dengan metode yang kita punya, dengan gambaran tadi yang sudah kita simulasikan tadi, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Trading dengan aman, trading dengan nyaman, jauh dari MC, jauh dari kebangkrutan, dan mudah-mudahan bisa profit dengan konsisten. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Yang belum berlangganan, silahkan klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman yang lain jika video-video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Untuk jelasnya, untuk lebih detailnya mungkin bisa teman-teman tanyakan. Ada WA, ada Facebook, macam-macam di sana bisa teman-teman tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.